Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ainur Dwi Anggraini dari program studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu administrasi basis data, yaitu tentang mereview tugas akhir dan membuat CDM, PDM beserta hak aksesnya. Di sini database yang saya review yaitu punya Kak Putri Lestari dengan judul Aplikasi Informasi Penjualan Kelapa Sawit Berbasis Website tahun 2021. Nah, hasil reviewnya yaitu database ini dirancang untuk mengelola sistem permintaan, penjualan, dan pengelolaan harga. Sistem ini mempermudah pengelolaan data dari proses awal permintaan hingga transaksi penjualan. Nah, di sini saya memiliki 6 tabel, yaitu tabel admin, tabel agen, petani, permintaan, harga, dan juga penjualan. Nah, ini adalah tampilan CDM-nya, yaitu Conceptual Data Models. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, CDM itu apa? CDM itu yaitu model data yang menggambarkan hubungan antara tabel secara konseptual. Nah, CDM ini menggambarkan struktur logis tanpa mempertimbangkan perangkat lunak. Nah, ini adalah tampilan CDM-nya, bisa teman-teman lihat. Sini ada admin, agen, penjualan, permintaan, petani, dan juga harga. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai sebelum CDM itu terjadi, kita masukkan dulu atributnya, yaitu dengan beberapa atributnya itu seperti atribut admin itu ada kode admin, ada username, password, nama admin, level, dan juga foto. Dan juga jangan lupa juga sesuaikan data tipenya dan juga ukurannya gitu. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada atribut admin. Di sini ada agen, atribut agen bisa ada kode agen, username, password, nama lengkap, begitulah. Bisa teman-teman sesuaikan sesuai database teman-teman. Nah, di sini ada data tipenya. Nah, juga ada penjualan. Ini ada atribut dari penjualan, itu ada ID penjualan, ID permintaan, berat, harga. Nah, selanjutnya ada atribut yaitu permintaan. Nah, dengan tanggal, ID petani, kode petani, dan juga disesuaikan ya teman-teman, sesuai tabel teman-teman. Ada tabel petani dan juga yang terakhir ada tabel harga. Nah, penjelasan untuk tabel CDM-nya tadi. Yang pertama itu tabel admin. Tabel ini menyimpan data administrator sistem. Nah, relasinya tabel ini terhubung ke tabel lain melalui relasi untuk mengelola data. Seperti teman-teman lihat tadi, sudah ada relasi pada tabel admin tadi. Nah, selanjutnya itu ada tabel agen. Tabel agen ini menyimpan informasi tentang seputar agen. Nah, relasinya yaitu tabel ini berhubungan dengan banyak tabel lain seperti permintaan, penjualan, harga, menunjukkan bahwa agen ini memiliki peran sentral. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tabel permintaan. Tabel ini mencatat permintaan barang atau layanan yang dilakukan oleh agen. Nah, relasinya tuh terhubung ke tabel agen. Nah, selanjutnya yang keempat ada tabel penjualan. Tabel ini menyimpan informasi harga, barang, atau layanan. Relasinya itu terhubung dengan tabel agen juga. Nah, semuanya tentang tabel agen gitu. Nah, yang kelima yaitu ada tabel harga. Tabel ini menyimpan informasi harga, barang, atau layanan. Jadi kayaknya ada salah tuh sedikit teman-teman. Berpenjualan itu bisa teman-teman lihat sendiri nanti ya. Dan relasinya berhubungan dengan tabel agen juga.
Yang terakhir, yang keenam, yaitu ada tabel petani. Tabel ini menyimpan informasi mengenai data petani. Relasinya, tabel ini memiliki relasi dengan tabel permintaan yang menunjukkan bahwa petani terlibat dalam proses pemenuhan permintaan. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan setelah di PDM kan dari CDM itu tadi, yaitu PDM itu Physical Data Model. Nah, teman-teman harus ketahui juga Physical Data Model itu data yang menggambarkan hubungan antar tabel secara fisik. Nah, PDM ini menggambarkan struktur fisik dengan mempertimbangkan DBFS-nya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, dia sudah terpanah sendiri setelah kita tadi CDM kan gitu. Nah, ini dia hasilnya, itu ada admin, agen, penjualan, harga, dan petani. Sudah tersusun nih, teman-teman. Nah, selanjutnya ini dia. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan CDM dan PDM tadi. Kan secara kaum awam teman-teman melihatnya CDM dan PDM ini sama, ternyata beda. Nah, ini saya jelaskan perbedaannya. Itu yang pertama, tingkat abstraksi. CDM hanya menunjukkan entitas, atribut utama dan relasi secara umum, sedangkan PDM model fisiknya itu menampilkan struktur tabel lengkap dengan tipe data, panjang atribut, dan detail teknisnya. Nah, yang kedua itu perbedaan yang kedua, fokus desain. CDM berorientasi pada kebutuhan bisnis dan pemahaman logis data. Nah, sedangkan PDM yaitu berorientasi pada implementasi teknis basis data. Nah, yang perbedaan yang ketiga yaitu tipe data. CDM tidak menyebutkan tipe data atribut, sedangkan PDM menentukan tipe data atribut secara rinci seperti integer, varchar, unutur, atau data atau tanggal date. Nah, yang perbedaan yang keempat yaitu relasi antar entitas. CDM, relasi digambarkan secara konseptual, garis hubungan tanpa detail teknis. Sedangkan PDM adalah relasi yang dibuat eksplisit dengan foreign key dan aturan referensial. Nah, perbedaan yang kelima yaitu nama atribut. CDM, atribut bersifat umum dan tidak spesifik, sedangkan PDM, nama atribut lebih spesifik dan mencerminkan implementasi sistem. Nah, perbedaan yang keenam yaitu tujuan penggunaan. CDM digunakan untuk analisis awal dan komunikasi antar tim teknis dan bisnis, sedangkan PDM digunakan untuk membuat dan mengelola struktur fisik basis data. Nah, itu dia perbedaan dari CDM dan PDM. Semoga teman-teman bisa paham. Nah, selanjutnya kita setelah mengenai CDM dan PDM ini tadi, kita generate file SQL dan import PHP admin. Nah, di sini kita import dulu nih file SQL-nya tuh, kita simpan lagi itu istilahnya tuh, dimana teman-teman ingin menyimpannya. Di sini saya menyimpan di data D dengan file nama. Setelah teman-teman bisa ubah file namanya. Setelah itu teman-teman klik OK. Nah, ini adalah tampilan setelah diimport nih teman-teman, proses mau import di sini. Nah, di sini saya buat iNote tabel sawit. Di sini sudah diimport. Ini tampilan sudah diimport ya teman-teman. Selanjutnya kita akan, setelah diimport, kita akan melakukan pengisian tabel. Nah, sebelum melakukan hak akses, karena kalau tidak ada isi ya ngapain ya hak akses kan gitu. Nah, pengisian tabel dengan cara kita. Nah, selanjutnya kita akan pengisian tabel yaitu dengan login ke CDM, command prompt. Setelah itu kita masukkan perintah use DB sawit. Ini digunakan untuk memilih database DB sawit sebagai database yang aktif gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini bisa teman-teman lihat use DB sawit.
DB sawit itu. Terus kita akan show tabel. Di sini kita akan melihat tabel tabel sawit tadi apa aja gitu isinya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini ternyata sudah sesuai, sudah ada 6 tabel gitu. Tabel admin, agen harga, penjualan, permintaan, juga petani. Nah, selanjutnya kita akan membuat user baru, database dengan username kita itu saya Ainorni dengan localhost dan passwordnya. Dengan create use Ainorni localhost identified by 1234567 itu ada passwordnya. Nah, bisa teman-teman lihat, sebelum itu kita keluar dulu, setelah itu baru masuk lagi ke MySQL menu root tadi. Into admin dengan kode admin, username, password, nama admin, level, foto, followers. Selanjutnya followers, pilih seperti gambar di bawah ini. Ini digunakan untuk memasukkan data-data ke tabel yang sudah kita bikin tadi. Nah, jadi kita masukkan data kita tadi, ada kode admin tadi, user, terus passwordnya tuh kita masukkan juga gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sel seperti gambar di sini, teman-teman. Seperti gambar seperti ini. Setelah itu kita select from admin. Ini digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel admin, termasuk semua kolom dan semua baris yang ada di dalam tabel tersebut. Ini select from admin. Oh ya, ini sudah masukkan tadi. Setelah kita masukkan tadi satu, terus username juga sudah masuk. Nah, selanjutnya perintah insert into admin dalam SQL digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel bernama admin itu tadi. Bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman lakukan seperti gambar di bawah ini. Nah, insert into admin, ada kode admin, username, password admin, nama admin, level, dan juga foto. Tidak lupa juga followers, baru dimasukkan data-data yang ingin dimasukkan. Nah, seperti kode admin itu 2, terus nama username-nya tuh siapa gitu. Setelah itu, untuk melihatnya kita bisa menggunakan select from admin tadi. Nah, sini terlihat sudah masuk semua yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan memberikan hak aksesnya dengan cara, tadi kan sudah diisi, terus sekarang kita akan masukkan hak aksesnya dengan cara create user Ainorni localhost identified by 1234567 tadi, digunakan untuk membuat user baru di database MariaDB dengan username Ainorni, host localhost, dan passwordnya. Teman-teman sesuaikanlah nih, create user. Setelah itu, setelah query oke nih, baru itu bisa jalan. Selanjutnya dengan grant select on DB sawit to titik to Ainorni dan localhost query oke. Nah, selanjutnya kita masukkan juga grant select insert on DB sawit Ainorni. Setelah query oke, ini baru bisa nih teman-teman, baru bisa terjalan. Nah, selanjutnya kita akan ini biar bisa terbaca, bisa dibaca, bisa diedit gitu, bisa di delete gitu dengan grant select insert, delete, create, update on DB sawit Ainorni. Nah, setelah itu kita keluar dulu nih. Setelah keluar, masuk lagi ke MySQL main urut. Setelah masuk lagi, nah setelah masukkan perintah sebelumnya tadi, dan kita setelah itu kan keluar terus login lagi. Nah, login lagi tuh jangan masuk ke MySQL main urut tadi, tapi masuk ke MySQL main Ainorni tadi. Data yang sudah username yang sudah kita buat tadi, yaitu Ainorni, min p, min h, dan localhost. Terus enter, terus masukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita bisa lihat use DB sawitnya. Dengan ini use DB sawitnya kita menukar ke tabel mana nih, tabel sawit tadi yang sudah kita bikin. Terus kita lihat isi-isi dari tabel sawit tadi, gitu tadi. Oke, setelah itu, setelah
masuk perintah di atas, selanjutnya kita keluar dan login lagi untuk kita lakukan update nih teman-teman. Dengan update admin kita akan mengupdate. Di sini kita akan mengupdate kan sudah kita buat tadi yang update, delete, insert itu kan. Kita akan coba di sini dengan update admin, set username. Kita masukkan namanya where kode admin. Nah, where kode admin yaitu kode admin 4. Di sini kita akan merubah username-nya ke yang nomor 4 ini teman-teman. Setelah itu, setelah kita masukkan perintah ini sudah terubah. Selanjutnya kita akan melihat apakah sudah terubah atau belum dengan select from admin. Nah, ternyata sudah terubah ya teman-teman. Oke, lanjut. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.